Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Perkenalkan, saya Muta Ali Yahya dari SD Negeri 2 Banjarkerta. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk berdiskusi, untuk memahami mengapa kurikulum itu perlu berubah. Sebelum ke pertanyaan besar itu, apakah kita sebenarnya sudah memahami apa itu kurikulum? Iya, kurikulum itu adalah seperangkat rencana yang berisi tentang tujuan, isi, bahan, serta cara-cara yang digunakan, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dalam sebuah kelompok kurikulum memiliki komponen. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan dari kurikulum tersebut, kemudian isi dari kurikulum tersebut, metode atau cara penerapan dari kurikulum itu, dan evaluasi bagaimana kita menilai, bagaimana kita dapat mengerti capaian atau keberhasilan yang telah kita laksanakan. Selain itu, kurikulum juga memiliki peran dan fungsi yang mana yang pertama bisa mewariskan nilai dan budaya masyarakat, kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan untuk masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai bahan untuk kontrol sosial di masyarakat. Tentu itu sangat penting bagi anak didik kita nanti dalam menghadapi perubahan dunia yang global. Nah, setelah kita mengerti kurikulum, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Isu kekinian yang sedang berkembang saat ini, mulai dari perubahan iklim global, kebutuhan industri multinasional, perkembangan teknologi digital, dan transformasi budaya yang sangat berkembang pesat di antara kita, orang tua kita, anak-anak kita, peserta didik kita. Tentu perlu sebuah acuan, sebuah pedoman yang mengakomodasi itu semua, sehingga tujuan dari ketercapaian kesuksesan setiap peserta didik kita dapat terakomodasi tentu. Nah, apakah masih ada lagi? Tentu. Alasan yang harus kita pikirkan bersama, mengapa kurikulum itu harus berubah adalah, yang pertama, kita harus menyiapkan generasi masa depan yang visioner, calon pemimpin bangsa. Kemudian kurikulum juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman yang berubah, kemudian menyesuaikan kebutuhan peserta didik, di mana kompetensi akan terus selalu berkembang. Tapi itu tidak bisa kita laksanakan sendiri, tidak bisa laksanakan oleh hanya pihak sekolah saja, perlu dari peran serta orang tua dan masyarakat tentunya, sehingga tiga pilar pendidikan kita dapat berjalan searah. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi sebagai manusia maupun anggota. Nah, sudah mulai terlihat titik terangnya, bukan? Jadi dalam pertimbangan merancang kurikulum itu, perlu adanya kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, juga kepentingan dari peserta didik kita tentunya. Lantas, bagaimana kurikulum yang baik itu? Betul sekali Bapak Ibu semua. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya.
Zaman kita dulu tentu berbeda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita kecil tentu berbeda saat zaman kita dewasa. Zaman anak-anak kita dulu tentu berbeda dengan zaman anak-anak kita sekarang. Bapak Ibu guru hebat semua, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan sebuah solusi. Apa itu? Betul sekali. Solusinya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang menggunakan beragam konten yang akan dapat lebih mengoptimalkan peserta didik kita untuk memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep serta menguatkan kompetensi tentunya yang dibutuhkan. Dengan tujuan belajar kita akan menjadi belajar sepanjang hayat, learning by doing, sehingga akan memiliki kompetensi global dan menerapkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentunya. Dalam struktur kurikulum merdeka, ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, dan ditunjang oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kebinekaan global, dan kreatif. Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu guru semuanya. Sekian dari saya Mutali Yahya, SD Negeri 2 Banjarnegara. Jaya, jaya, jaya selalu. Salam kreasi.